Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelin Febira Nandalia dari kelas B3 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif revolusi industri 4.0. Dampak positif revolusi industri 4.0 antara lain adalah 1. Semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi. Suatu kemajuan teknologi seperti televisi, telepon genggam, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi. Jika terwujud 4 prinsip revolusi industri, maka industri memiliki kemungkinan untuk efisiensi dan efektivitas produk dengan biaya yang tidak mahal, sehingga ada sisa biaya yang dapat dialokasikan ke kebutuhan lain yang tidak melibatkan banyak unsur teknologi. Yang ketiga, peningkatan pendapatan nasional. Industri memungkinkan negara dapat mengoptimalkan segala sumber daya mereka yang mulai berkurang. Industri pun meningkatkan kuantitas dan kualitas barang yang diproduksi dalam suatu perusahaan. Inilah yang dapat membuat kontribusi lebih besar daripada produk nasional bruto. Yang keempat, yaitu standar hidup yang lebih tinggi. Di dalam suatu masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga. Apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan individu meningkat. Dan yang kelima, stabilitas ekonomi. Di suatu negara yang bergantung kepada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dan kemajuan ekonomi yang terhambat mengarah pada ekonomi yang tidak stabil atau tidak aman. Dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah dampak teknologi terhadap lingkungan. Selama manusia menggunakan mesin untuk bekerja, maka kebutuhan energi akan tetap tinggi dan hingga sekarang belum ada sumber energi yang mencukupi bisa digunakan untuk kegiatan produksi dalam skala besar selain dengan menggunakan bahan bakar fosil. Yang kedua, manusia menjadi serba ketergantungan. Di dalam media informasi memiliki kualitas yang dapat merespon segala yang diberikan oleh pengguna, terlalu membuat masyarakat seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang membuatnya terasa nyaman dan tidak mau melepaskan. Bagi seseorang yang telah terbiasa menggunakan teknologi informasi, cenderung malas dikarenakan mereka menjadi lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi atau fasilitas yang ada ketimbang harus direpotkan. Yang ketiga yaitu terjadinya kesenjangan pendapatan. Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengandalkan sumber daya modal. Yang keempat adalah urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah suatu perpindahan masyarakat dari desa ke kota yang dapat menyebabkan populasi penduduk di kota semakin meningkat. Tujuan dari orang-orang dari desa ke kota adalah mencari suatu pekerjaan di pabrik. Yang terakhir adalah investasi SDM yang tidak murah dan minim. Perusahaan yang ingin menggunakan sistem otomatisasi dan juga teknologi tinggi tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa menggunakan sarana canggih tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus rela mengeluarkan dana untuk investasi
dalam memberikan pelatihan keterampilan dan juga sertifikasi pada karyawan yang sudah dimiliki atau siap memberikan gaji yang layak yang lebih tinggi bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sekian dari penjelasan saya tentang dampak positif dan negatif revolusi industri 4.0. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.